Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. وقال أيضا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الآيتان. أما بعد. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga istiqomah di atas hidayah Allah, di atas Islam, iman, dan tetap semangat bahkan bergembira dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kegembiraan itu ada alasannya. Alasannya cukup satu, tapi yang satu ini luar biasa, yaitu kalau kita istiqomah di atas Islam, iman, dan tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di akhirat dengan rahmat Allah kita pasti masuk surga. Dan di surga itu tidak perlu beribadah lagi, tidak perlu susah payah menuntut ilmu, beramal, apalagi berdakwah, dan bahkan tidak perlu bersusah payah untuk mencari nafkah, bekerja, karena di sorga itu hanya untuk bersenang-senang saja, dengan kesenangan yang sempurna dalam waktu yang bukan lama saja, tapi bahkan selama-lamanya. Maka usaha kita, doa kita yang paling utama adalah istiqomah di atas hidayah, karena ia merupakan satu-satunya sebab Allah memberikan rahmat kepada kita, sehingga di akhirat kita dimasukkan ke dalam surganya. Termasuk pada kesempatan malam hari ini adalah salah satu upaya yang sangat penting untuk tetap istiqomah di atas hidayah, yaitu kita mempelajari hidayah itu sendiri. Karena hidayah itu ada dua macam, hidayatul ilmi wal bayan dan hidayatul taufiq. Maka kita hadir di majlis ini adalah untuk mempelajari hidayah yang pertama, dan semoga juga Allah iringkan dengan hidayahnya yang kedua, bahwa hidayah al-ilmi wal bayan yang kita dapatkan ini kemudian kita amalkan, berarti kita mendapatkan hidayah yang kedua sekaligus, yaitu hidayah at-taufiq. Semoga demikian, dengan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala niat kita, dan kita memiliki mujahadah, kesungguhan di dalamnya. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kaji kembali hanya beberapa menit saja, tidak lama insyaallah. Kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-20, belum selesai kita pelajari bab tersebut. Bab ad-dalalati ala khairin wad-du'ai ila hudan au dolalah, menunjukkan orang lain kepada kebaikan dan mendakwahkan petunjuk kepada orang lain, menyampaikan petunjuk Allah, hidayah ilmi wal bayan tadi, atau sebaliknya menunjukkan orang lain kepada kesesatan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca ayat-ayat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam memulai babnya ini. Kemudian hadisnya, hadis yang pertama riwayat Imam Muslim
Wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud ya, Abu Mas'ud, ada juga Abu Mas'ud ya. Nama aslinya adalah Uqbah bin Amr al-Ansari. Kalau Ibnu Mas'ud itu kan bukan Ansari, muhajirin. Tapi kalau Abu Mas'ud adalah Al-Ansari, jadi penduduk asli Yathrib atau Madinah. Semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada orang lain tentang kebaikan, maka dia mendapatkan pahala semisal pelakunya. Ya, menunjukkan, tidak mengamalkan. Kalau mengamalkan sisi lain. Kita memiliki ilmu tentang kebenaran, tentang kebaikan, ya, atau mungkin kita mengetahui tentang suatu tempat yang di situ diajarkan ilmu yang hak, atau mungkin kita mengetahui alamat seseorang yang alim yang mengajarkan ilmu yang hak, kemudian disampaikan kepada orang lain supaya orang lain mengamalkan apa yang dia ilmui, supaya orang lain mendatangi tempat ilmu kebenaran yang disampaikan di dalamnya, supaya orang lain mendatangi seorang alim yang dia mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Maka sekedar menunjukkan saja ini mendapatkan pahala, dan pahalanya semisal pahala yang mengamalkannya. Ini jangan terlupakan, jangan diluputkan, salah satu sektor kebaikan yang mudah tapi pahalanya besar, dan kita tidak terlalu berat sebenarnya untuk melaksanakannya, menunjukkan saja. Kalau mengamalkan, ya itu kewajiban kita juga. Maka sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Salasatil Usul dengan syarahnya, bahwa kewajiban setiap muslim dan muslimah dalam hidupnya yang paling utama 3 perkara, yaitu al-ilmu, mempelajari ilmu agama yang hak, kemudian yang kedua al-amalu bihi, mengamalkan ilmu, yang ketiga ad-da'watu ilaih, menyampaikan ilmu. Nah, inilah yang dimaksud dengan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, adalah kewajiban yang ketiga atas setiap muslim dan muslimah dalam hidupnya setelah dia berilmu dan mengamalkan ilmunya. Apalagi sekarang ini, ya, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya wasail atau media-media untuk menyampaikan ilmu, media-media untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Tidak harus face to face, tapi bisa dengan Facebook, ya. Tidak harus ketemu langsung, tapi bisa lewat chattingan. Artinya selain dengan kita bertemu langsung, sekarang ini dimudahkan kita untuk menyampaikan informasi tentang kebenaran dan kebaikan, ya. Bahkan langsung bisa kita sampaikan ilmu berupa artikel yang sudah kita yakini kebenaran sesuai dengan dalil yang sahih, pemahaman yang sahih, kemudian kita sampaikan. Bahkan sistem penyampaiannya pun tidak harus kepada satu orang, bisa kepada ratusan orang, ribuan orang, jutaan orang, bisa. Seluruh dunia bisa, ya kan? Nah, maka dengan adanya gadget ataupun HP dengan aplikasinya yang demikian lengkap dan canggih,
Maka ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memberikan kemampuan kepada para penemu alat tersebut sehingga di dalamnya terkandung manfaat yang sangat besar. Maka sisi manfaat inilah yang harus kita gunakan secara maksimal, terutama dalam sektor kita berdakwah, dalam sektor kita menyampaikan kebenaran dan ilmu. Dan itu sangat efektif sekali. Kenapa? Pertama, kita semua tahulah itu, bahwa rata-rata orang sekarang itu pegang HP. Sampai pun ke pucuk gunung sekalipun orang pegang HP. Kalau dulu mungkin di pucuk gunung orang pegang tembakau. Yang tua-tua itu pegang tembakau sama daun jagung yang kering, kemudian dia sambil ngobrol melinting itu tembakau, ngadu bako, cek orang Sunda mah gitu. Kalau sekarang enggak, dipegang itu HP. Bahkan tangannya sudah lincah itu, pencet-pencetnya. Nah, jangankan orang tua, anak bayi saja, balita sudah pinter itu. Kayak kita kalah kadang tentang aplikasi HP itu lah. Iya kan? Sekarang ini demikian. Nah, berarti ini kan menjadi suatu celah bagi kita yang begitu luas untuk bisa menyampaikan kebenaran dan kebaikan gitu. Ya. Kemudian yang kedua, banyak orang tentang kebenaran dan kebaikan ini untuk mendatangi ke tempat-tempatnya merasa malu, merasa sungkan. Ya, apalagi kemudian ya, kalau misalnya orang-orang awam sebenarnya mulai terpikat dengan dakwah sunnah, cuma melihat yang ngaji sunnah yang sudah lama itu kan, wah penampilannya bagi mereka itu gimana gitu loh, ya kan? Mereka agak sungkan gitu loh. Mereka merasa kalau hadir di tengah-tengah kita ini seolah-olah jadi sorotan utama gitu kan. Ya, sekalipun ya thariqahnya as-salaf atau ulama-ulama terdahulu, memang yang afdal itu ada istilah al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ya, tapi untuk sekarang ini ya bolehlah kita juga mengkiaskan dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Rasulullah mendatangi, ya, awalnya mendatangi kan, nah kemudian akhirnya ketika orang-orang sudah mendapatkan hidayah, didatangi Rasulullah. Tapi awalnya Rasulullah mendatangi. Rasulullah mendatangi Taif, Rasulullah mendatangi Fasar Ukad, Rasulullah mendatangi tempat ini tempat itu menyampaikan dakwah. Dah apa-apalah, mungkin untuk sementara kita mengalah sekarang bagi orang-orang yang memiliki ilmu, karena memang kalau diharap-harap mereka mendatangi ilmu kok terasa berat. Ya, kita yang punya ilmu mendatangi mereka gitu. Apalagi itu tadi kita mendatangi mereka itu kalau memang ada kesulitan, ada keterbatasan, nah bisa menggunakan wasilah berupa salah satu penemuan teknologi, yaitu dengan HP. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, terkadang kita sendiri ya, ingin menyampaikan kebaikan dan kebenaran, cuma tidak semua kita ini pandai ceramah. Tidak semua kita ini pandai bicara. Dan tidak semua kita ini pandai berkomunikasi. Ada yang supel, ada yang kaku. Nah, kalau lewat HP itu semua tidak ada masalah, langsung kirim, orang baca, kan gitu. Maka itu juga salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Di antara bentuk mensyukurinya adalah kita gunakan ya HP itu dengan internetnya sebagai wasilatud dakwah, ya, wasilah, sekali lagi wasilah, artinya sarana, alat ya, untuk tersampainya dakwah, untuk tersampainya ilmu yang hak. Maka insya Allah dengan niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan memang termasuk kepada apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita baca tadi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Termasuk kita membroadcast acara-acara pengajian dengan lengkap gitu loh. Jangan merasa bosan.
Karena kalau merasa bosan, khawatirnya dalam diri kita harus muncul pertanyaan, apakah kita sudah merasa bosan dengan pahala dari sektor ini, gitu kan? Apa begitu? Oh, no, tentu tidak. Saya tidak bosan dengan pahala, saya rakus. Ya, makanya jangan bosan juga melakukan sebabnya untuk mendapatkan pahala dari sektor itu. Yeah. Walaupun tidak ada orang lain yang membaca misalnya, tetap kita dapat pahala. Walaupun dari orang-orang yang membaca itu tidak kemudian mereka mendatangi tempat ilmu tersebut, atau walaupun yang membaca itu pun tidak semuanya, hanya sebagian saja yang kemudian berangkat menuju majelis ilmu dengan sebab kita memberikan petunjuk kepada mereka, maksudnya memberikan informasi kepada mereka. Ya, maka yang terakhir itulah karena ada yang mengikuti, ya, dengan sebab informasi dari kita, maka kita dapat pahalanya seperti pahala pelakunya. Tapi sisi yang lain juga jangan kebangetan, hanya broadcast, hanya menginformasikan, dia sendiri nggak pernah datang ke majelis ilmu, gitu. Ya sayang, gitu kan? Ya. Dia menunjukkan orang lain kepada kebaikan, tapi dia sendiri melupakan dirinya sendiri. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah mengatakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ya. Apakah kalian memerintahkan orang lain kepada yang ma'ruf, kepada perkara kebajikan, sementara kalian sendiri lupa terhadap diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab, membaca Al-Quran? Tidakkah kalian mau berpikir? Ya juga tidak seperti itu. Ya, di samping kita sendiri juga rajin dan tetap istiqomah menghadiri majelis ilmu, mempelajari ilmu, nah kemudian kita pun menunjukkan kepada orang lain. Maka 3 hal ini sudah kita lakukan, ya, walaupun harus terus ditingkatkan, yaitu mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, dan menunjukkan ilmu itu kepada orang lain. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang cukup ma'ruf, cukup dikenal, berkaitan dengan sanjungan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin supaya mereka peduli untuk menyampaikan perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar. Sebab dengan mereka menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, mereka akan mendapatkan al-falah, yaitu keberuntungan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat, bukan hanya di dunia saja tanpa di akhirat, dan bukan hanya di akhirat saja tanpa di dunia. Kenapa? Karena kita tahu dengan sebab kemungkaran boleh jadi Allah murka, dan kemudian bisa jadi Allah timpakan azab, Allah timpakan teguran kerasnya, di mana ketika Allah menimpakan azab itu ditakmim, diumumkan, mengena semua orang, baik yang soleh maupun yang toleh, baik yang taat maupun yang ahli maksiatnya. Ya, waltakum ya wattaku fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minhum khassah. Takutlah akan satu fitnah, yaitu Allah menimpakan azab, siksaan yang tidak dikhususkan saja untuk orang-orang yang zalim di antara mereka, tapi mengena semuanya. Dan itu pun juga sebuah teguran bagi orang-orang yang soleh, di mana mereka merasakan pahitnya, deritanya azab itu, karena mereka pun punya sedikit andil kesalahan, yaitu apa? Tidak peduli kepada orang lain terhadap agama mereka, hanya ingin mensolehkan diri mereka sendiri, tapi tidak memperhatikan orang lain. Nah, ini yang kita dulu sampaikan, coba kita latih diri kita lah mau peduli itu loh.
sama agama orang lain, apalagi di depan mata kita nampak kemungkaran, kemaksiatan, dan kita mampu merubah minimal dengan lisan kita, maka angkat bicara, jangan diam. Angkat bicara. Karena sebagaimana Imam Ali ibnu Daqaq mengatakan, al-amiru bil batil syaitanun natiq, wasakitu anil haq syaitanun ahras. Orang yang mengatakan kebatilan, menyampaikan kesesatan kepada orang lain, maka dia adalah syaitan yang pandai bicara. Demikian juga orang yang diam dari kebenaran, menyembunyikan kebenaran, tidak mau menyampaikannya, maka dia pun adalah syaitanun ahras, setan bisu. Kita tidak ingin jadi setan yang pandai bicara dan juga jadi setan yang bisu. Kenapa? Karena dua-duanya tetap setan. Malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam hati kita berkecamuk antara perasaan takut dan ingin menyampaikan kebenaran, takut bersiko, minimal nanti orangnya tersinggung, nanti orangnya marah, kan begitu biasanya. Tapi dipikir-pikir, mending dapat marah manusia daripada marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu puas hati kita, plong jiwa kita, bebannya sudah lepas. Betul apa tidak? Iya. Coba kalau antum sebenarnya mampu untuk mengatakan kebenaran, karena di hadapan antum ada kebatilan, tapi antum takut, kemudian udahlah kita mundur teratur saja, atau mungkin tiarap, seolah-olah selamat, tapi coba di hati apa yang dirasakan? Gak enak, menyesal, merasa bersalah, takut nanti di hadapan Allah ketika dihisab. Kenapa kamu diam? Padahal kamu tahu, padahal kamu mampu. Begitu. Dan ini kalau kita sudah punya kesadaran seperti ini, dakwah kita ini sangat efektif. Tanpa harus kita selalu punya pemikiran bahwa dakwah itu harus diwadahi dengan yayasan ataupun organisasi. Tidak harus. Itu hanya salah satu saja wasilah dalam dakwah. Sebenarnya yang lebih efektif lagi dakwah fardiyah, dakwah tiap individu. Karena setiap individu kita ini diwajibkan berilmu, beramal, berdakwah. Dan jangan menganggap bahwa dakwah itu hanya tugasnya ustadz. Siapa yang menganggap itu dakwah hanya tugasnya ustadz dan memang ustadz dipahami seperti itu, sepertinya nggak perlulah orang dikasih label ustadz. Sahabat pun nggak ada yang disebut ustadz gitu. Kalau memang persepsinya seperti itu. Ustadz itu kan mudarris, muallim, mengajarkan ilmu. Tapi semua kita juga sama, sesuai dengan kemampuan kita. Ajarkan ilmu kepada yang lain semampu kita. Balighu anni walau ayat. Satu ayat lah. Antum sudah berapa ayat sudah mempelajarinya? Berapa hadis sudah mempelajari? Kitab Riyadhus Shalihin ini berisi ayat-ayat dan hadis sudah berapa? Ini sudah bab keberapa ini? 20. Berapa? Coba. Baru dari kitab Riyadhus Shalihin. Belum kitab-kitab yang lainnya. Kemana semua ini? Nah, itu ada pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antum semua di mana saja, di tengah keluarganya, di tengah rekan-rekannya, di teman-temannya di pabrik, di perusahaan, di mana sajalah. Yang penting mad'u itu apa? Pertama manusia, bukan binatang, bukan pohon Jangan sampai keliru. Pak, mad'u itu kayak apa sih Pak? Kriterianya saya tunjukkan. Pertama manusia. Sehingga antum jangan sampai mendakwahi pohon. Berarti antum perlu dibawa ke RSJ atau perlu di ruqyah syar'iyah. Yang kedua, mad'u itu manusia yang akalnya sehat. Jangan sampai antum mendakwahi orang gila. Kalau demikian berarti antum pun sama-sama gila. Itu. Kemudian yang ketiga, yang paling utama sudah balik. Kalaupun belum balik boleh, namanya mengajari anak kecil.
Karena Nabi SAW pun juga mencontohkan kepada kita mengajari anak kecil ilmu. Tapi yang diutamakan tentunya apa? Mukallafun, orang-orang yang telah mukallaf, yang sudah balik, baik laki-laki maupun wanita. Dan juga kepada para ummahat dan akhwat, ini juga adalah aset kita. Dimana yang saya tahu di lapangan, akhwat ini kok cenderung pasif dibanding ikhwan dalam hal dakwah. Karena mungkin ada anggapan, wah kita ini kan orangnya kan di rumah terus gitu ya. Kita ini kan untuk berkomunikasi terbatas karena kita berhijab misalnya. Bukan menjadi alasan itu. Dakwahlah kepada sesama akhwatnya. Berapa banyak itu akhwat-akhwat yang masih belum paham agama, akhyar, akhwat liar. Kerabat-kerabatnya masih banyak yang belum memakai jilbab syar'i. Jangan ada perasaan, aduh saya ini, aduh sudah bagus memakai jilbab syar'i daripada dia tuh masih jahil. Nah, jangan hanya berhenti di situ, lanjutkan. Tidakkah kasihan pada mereka? Bukankah dulu para akhwat juga mungkin seperti itu dulu di masa jahiliyahnya? Harus ingat lagi, flashback ke belakang, kita dulu seperti apa? Kita dulu mungkin melakukan syirik, kita mungkin dulu jatuh dalam kufur, kita dulu jatuh dalam bid'ah, kita dulu jatuh dalam maksiat. Ya artinya sekarang pun masih lah kalau maksiat ya, cuma kan dibanding dulu kan lebih parah dulu kan gitu, sebelum mengenal agama gitu kan, umumnya begitu gitu. Ya, nah ini kepada para ummahat, akhwat ya juga harus proaktif. Ya, sebagian dari akhwat ummahat ketika dulu belum mengenal dakwah sunnah, mungkin di ya halaqah-halaqah dakwah yang lain yang masih bercampur dengan syubhat, begitu semangat. Itu saya tahu sekali karena saya juga sama mantan ya. Itu semangat sekali di SMA, di kuliah, mengajak teman-temannya itu bikin halaqah, meluangkan waktu ya, padahal di sela-sela kesibukannya studi, di sela-sela kesibukannya skripsi itu. Betul kan? Iya. Nggak cukup di kampus, nggak cukup di sekolah, belusuan, datangi ke rumahnya. Berbagai macam celah-celah dimasuki. Ketika dia sakit, wah ini kebetulan ini kalau dia pas sakit, saya datangi, bisa jadi nanti omongan saya akan didengar karena sedang sakit lagi butuh-butuhnya loh. Sampai segitunya. Berbagai macam celah-celah dimasuki gitu loh. Ya. Kadang-kala dipinjami buku, majalah dan sebagainya. Semangat itu sekarang mana? Gitu loh. Kalau dulu dianggap ilmu saya masih bercampur dengan syubhat, ya. Tapi sekarang ini kan ilmunya ilmu yang hak secara totalitas. Loh kenapa kok semangatnya malah melempem? Aneh, gitu loh. Ya. Apa memang sudah ada sebuah paradigma bahwa di kalangan salafiyin ini dakwah ini hanya para ustadz gitu loh, ngundang ustadz tablik akbar, ngadakan daurah, halaqah begini saja gitu. Tidak, dakwah itu luas. Nah ini, coba kalau kesadaran ini kita bangkitkan, wah ini luar biasa, nanti dakwah ini akan semakin lebih-lebih lagi pesatnya gitu loh. Dakwah fardiyah, dakwah setiap individu kita gitu. Ya. Apalagi ya, sudah saya singgung pada pertemuan yang lalu dalam penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala berkaitan ayat 104 surah Ali Imran, itu ada dua penafsiran, yaitu ayat yang berbunyi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada minkum. Nah maksudnya, yang saya maksud dengan adanya dua penafsiran dari kalangan para ulama tentang tafsir dari huruf jar min, tafsir huruf jar min gitu. Karena min ini ada beberapa makna dalam bahasa Arab. Penafsiran yang pertama, min ini adalah lit tabaid, menunjukkan sebagian.
Berarti kita terjemahkan dan hendaknya ada sebagian di antara kalian, sebagian, tidak harus semuanya. Maka kalau mengikuti pendapat atau tafsir yang pertama, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini fardu kifayah hukumnya. Ya. Fardu kifayah. Artinya apa? Idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin. Kalau sudah ada sebagian orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, maka bagi yang lainnya sudah gugur kewajibannya gitu. Karena memang hukumnya fardu kifayah. Nah, ternyata ada tafsir yang kedua dan ini juga cukup kuat. Bahwa minnya itu bukan diartikan litabai tapi lil jins. Gitu. Lil jins. Artinya apa? Menunjukkan semua jenis kalian, jenis orang-orang yang beriman. Karena minkum, domir antum di sini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanitanya. Sehingga maknanya umum untuk seluruh kaum mukminin dan kaum mukminah, menjadi fardu ain bagi setiap mereka menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Pendapat kedua ini kan juga kuat juga. Dan dikaitkan dengan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Itu hadis itu umum untuk siapa saja. Dari kalangan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, ketika melihat di hadapannya kemungkaran. Jadi boleh jadi pendapat yang kedua itu juga kuat, bahwa itu bukan fardu kifayah tapi fardu ain gitu. Dikaitkan lagi dengan kesimpulan tadi, misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi dalam salah satu usul, ya, wajib atas setiap muslim dan muslimah, ya, ta'allumu arba'u masail itu. Ya, di antaranya apa? Ilmu, amal, dakwah. Itu kan berlaku untuk semua muslim dan muslimah, gitu. Ya. Berkaitan dengan masalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, rata-rata yang sering dibahas oleh para ulama kita adalah kaedahnya. Dan kaedah ini termasuk kaedah yang penting yang hendaknya diperhatikan oleh setiap orang yang menyampaikan bil al-ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Yang pertama adalah an yakuna al-amiru aw nahi aliman bi anna hadza ma'rufun ya'muru bihi wa hadza munkarun yanha anhu. Ya. Fa in lam yakun aliman fa innahu la yajuzu an ya'mura wa yanha. Yang pertama kaedahnya, atau bisa disebut syarat yang pertama, ya, orang yang memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dia harus alim. Maksud alim itu dia tahu kalau itu adalah ma'ruf sehingga dia perintahkan itu kepada orang lain, dan dia tahu kalau itu adalah mungkar sehingga dia larang orang lain darinya. Maka tidak boleh kalau orang tidak alim dalam masalah ini, belum tahu yang mana yang ma'ruf, yang mana yang mungkar, maka dia belum memiliki bekal untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wala takfu ma laysa laka bi ilm. Jangan engkau ikuti apa saja yang tidak ada pada engkau ilmunya. Oleh karenanya dalam salah satu usul itu kan runtut secara sistematis. Al-ilmu al-amalu bihi ad-da'watu ilahi. Jangan itu diacak atau dilompati gitu. Belum alim sudah dakwah. Nah, akhirnya terjadilah kekacauan. Bisa jadi nanti terbalik. Orang itu melakukan yang mungkar, ya toh, malah kemudian dibiarkan karena dianggapnya ma'ruf.
Dan orang melakukan yang ma'ruf diingkari karena dianggapnya munkar, terbalik. Ya. Atau mungkin lebih rendah dari itu, orang melakukan sesuatu yang sebenarnya masuk dalam ranah khilafiyah, dalam ranah fikih, ya masuk dalam ranah khilafiyah. Maka tidak perlu kemudian di situ ditegakkan nahi mungkar. Contoh misalnya tentang sholat tahiyatul masjid, ini di kalangan para ulama kan terjadi khilaf antara hukumnya wajib ataukah sunnah. Maka seandainya misalnya ada seseorang yang menganggap wajib sholat tahiyatul masjid, kemudian melihat orang lain masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid, kemudian diingkari, itu nggak perlu, tidak masuk dalam bab nahi mungkar, karena itu masalah apa? Khilafiyah gitu. Dan khilafnya adalah khilaf yang mu'tabar di kalangan fuqaha. Ya. Maka ini butuh kepada ilmu. Maka ingkarilah perkara yang mungkar, yang jelas-jelas mungkar dan mungkin telah menjadi kesepakatan. Ya. Dan khilafiyah sekali lagi ini khilafiyah yang mu'tabar. Kadang orang menggampang-gampangkan ketika melakukan misalnya perkara yang bid'ah, ini khilafiyah, ini khilafiyah. Bukan khilafiyah, itu khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Maka wajib diingkari kalau itu. Ini perlu kepada ilmu, ya. Yang kedua, syarat bagi orang yang memerintah orang lain kepada yang ma'ruf dan mencegah orang lain dari yang mungkar, an ya'lama biwuqu'il munkar minas syakhsil mad'u. Ya. Dia mengetahui bahwa kemungkaran jelas-jelas dilakukan oleh seseorang. Jangan belum jelas diingkari. Nah, ini jadi harus tasabbut, tabayun gitu loh. Ya, dan tidak boleh tajassus. Apa tajassus? Mengintel-ngintel orang. Sampai dia bawa tangga lalu kemudian ditaruh di tembok tetangganya, dia naik. Apa yang dilakukan tetangga saya ya? Jangan-jangan di bawahnya melakukan kemungkaran. Tidak boleh. Atau naik pohon kelapa biar lebih tinggi lagi. Lalu lihat ke bawah. Oh, dia sedang begitu. Lah, nggak boleh. Tajassus. Ya. Ya, jadi jelas orang itu melakukan kemungkaran, tidak diragukan lagi, barulah diingkari. Jangan belum jelas masih meragukan langsung diingkari. Contohnya, ada temannya gonceng akhwat naik sepeda motor, langsung dia kecemburuannya muncul. Ini cemburu jangan macam-macam diartikan ya. Ini cemburu agama ya. Wah, dia melakukan maksiat, bonceng cewek di belakang. Dia kan belum punya istri, kok gonceng cewek. Oh, langsung disusul pakai sepeda motor. Wah, langsung berhenti gitu kan. Kayak polisi aja. Ya nggak perlu tanya mana sih STNK, bukan itu maksudnya. Kamu ini nggak boleh nih gonceng cewek, lah langsung begitu ya. Ini kan nggak bijak gitu kan. Harusnya apa? Tanya dulu. Itu akhwat itu siapa? Ini saudari saya sekandung. Tuh kan, bukan. Walaupun dia belum beristri, ternyata itu kan mahramnya gitu loh. Bukan orang lain yang bukan mahramnya gitu loh. Jadi harus jelas-jelas orang itu jatuh dalam kemungkaran gitu. Barulah diingkari. Iya toh? Jangan masih samar-samar, jangan masih meragukan, langsung diingkari gitu loh. Dan yang kedua, tidak perlu menelisik-nelisik gitu loh. Kecuali kalau sekedar tanya nggak apa-apa. Tapi kalau ngintip-ngintip, mengintel, nggak perlu, seperti nggak boleh. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tajassasu, jangan kalian mentajassus orang lain. Artinya mengintel kesalahan orang lain. Gitu.
Ya. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya an la yatahawwalul munkar idza nuhiya anhu ila ankara minhu wa a'dama. Sebuah kemungkaran ketika nanti dalam perhitungannya kalau diingkari ternyata tidak mengarah kepada kemungkaran yang lebih besar, maka silakan diingkari, dicegah. Tapi kalau dalam perhitungannya ternyata nanti kemungkinan besarnya kalau diingkari malah semakin parah kemungkarannya, semakin menjadi-jadi kemungkarannya, atau berpindah kepada kemungkaran lain yang lebih parah, maka tidak disyariatkan ketika itu untuk an-nahyu anil munkar. Ini sebagaimana kisah yang masyhur tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika beliau berjalan dengan sebagian murid-muridnya, lalu bertemu dengan sebagian serdadu Tatar atau Mongol. Nah, di zaman Ibnu Taimiyah itu zaman yang sangat pelik sekali. Terjadi kegoncangan yang luar biasa, fitnah yang luar biasa, terutama serangan bangsa Mongol ke Jaziratul Arab yang masalah. Sampai Imam Dahabi mengatakan, karena Imam Dahabi juga mengalaminya sezaman, dan Imam Dahabi adalah salah satu dari murid Ibnu Taimiyah, korban dibunuhnya ya kaum muslimin oleh Tatar ini, wallahu alam, hanya Allah saja yang tahu berapa juta jumlahnya. Banjir darah di mana-mana. Bengis sekali Mongol, membunuh, memperkosa, merampok semua. Dan mereka suka memancung kepala orang dengan anggapan kalau orang dibunuh belum dipancung, belum yakin kalau itu sudah mati. Karena kalau kepala orang sudah dipancung pastikan mati, nggak ada ceritanya orang hidup tanpa kepala. Itu loh kaidahnya, seperti itu kaidahnya itu. Maka dikenal mereka suka memancung kepala orang, dan mereka kemudian bikin bukit dari kepala orang, dan biasanya dipisahkan, ini yang laki-laki saja, ini yang perempuan, ini yang anak-anak khusus. Begitulah kebengisan Mongol waktu itu. Nah, suatu ketika Ibnu Taimiyah bersama murid-muridnya bertemu dengan serdadu-serdadu Mongol sedang minum khamr. Tapi Ibnu Taimiyah dibiarkan saja. Nah, kemudian inilah yang menggelitik salah satu muridnya. Wahai Ibnu Taimiyah, kenapa engkau biarkan dia? Tidakkah engkau ingkari itu? Cegah kemungkarannya. Kan sudah jelas-jelas disepakati namanya khamr, minum khamr haram gitu kan. Kata Ibnu Taimiyah, kalau saya ingkari secara pengalaman dan kenyataannya, nanti dikhawatirkan akan beralih kepada kemungkaran yang lebih parah lagi. Kalau saya cegah serdadu Mongol untuk tidak minum khamr, mereka itu ketika tidak mabuk lebih jahat lagi, lebih gila lagi. Nanti kalau mereka tidak minum khamr malah merampas harta orang, memperkosa muslimah, dan membunuh kaum muslimin. Maka saya biarkan saja sementara waktu ketika itu, karena kekhawatirannya nanti akan beralih kepada kemungkaran yang lebih besar. Nah, oleh karenanya dalam mengingkari kemungkaran, kalau sekiranya beralih kepada kemungkaran yang lebih parah, dibiarkan dulu sementara. Misalnya kita mengingkari orang yang merokok, tapi khawatirnya nanti malah jatuh kepada narkotika, maka jangan dulu diingkari. Begitu contohnya. Nah, inilah ya tiga perkara yang perlu diperhatikan berkaitan masalah al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari. Dan sudah datang waktu sholat isya, saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di waktu berikutnya, dan mungkin langsung dikumandangkan adzan, dan setelah itu juga langsung dilaksanakan sholat isya berjamaah. Tidak ada sementara sesi tanya jawab. Demikian, mohon maaf atas segala kehilapan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.